Terima kasih Bapa di sorga, kami datang menyembah-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan rahmat, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang memberi kekuatan kepada kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mengagumi setiap perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kembali kami datang berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan dan juga memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus kepada kami pagi ini. Biarlah Engkau lawat kami semua. Kuasa Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hati kami. Lembutkan hati kami. Tuhan, singkirkan setiap penghalang-penghalang dari hati kami, pikiran kami, yang menghalangi firman-Mu ditanam dalam diri kami. Bapa, aku perintahkan segala kekuatan-kekuatan roh jahat, kekuatan-kekuatan iblis yang mencoba menghalangi kami untuk mengerti dan mendengarkan firman Tuhan. Kami hancurkan, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus Kristus. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk tim worship yang sudah memimpin kita dalam pujian pagi ini. Baik, Bapak Ibu, selamat memasuki bulan November, ya, luar biasa ya. Kita sudah melewati 10 bulan ya, tahun 2025. Ada Marta. Udah kangen ngeliat kamu Marta, welcome ya. Ada berapa 3 bulan ya? 2 bulan. Luar biasa. Puji Tuhan, Marta sudah datang kembali. Dia kemarin 2 bulan bertugas, saudara, di kota Solo. Ya, puji Tuhan. Iya, hari ini kita juga akan perjamuan kudus. Jadi kita semua hadir pagi ini untuk menerima firman Tuhan dan kekuatan rohani yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kita pagi hari ini adalah memenangkan pertandingan. Ya, kita tahu bahwa hidup kita ini ada dalam sebuah arena pertandingan. Next. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Mari kita baca sama-sama 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara-saudara, kita ini ada dalam area pertandingan. Entah saudara sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, kita ada dalam sebuah arena pertandingan. Nah, dalam arena pertandingan, ketika saudara ada dalam sebuah track pertandingan, khususnya pertandingan lari ya. Kalau saudara pernah nonton perlombaan lari, ada yang namanya lari maraton. Ya, lari maraton tuh lari rame-rame, tapi jaraknya panjang. Tadi saya baca ada lari maraton 21 km ya. Ada yang 40 km. Di seluruh dunia ada negara-negara, ada kota-kota yang tiap tahun itu rutin mengadakan lomba maraton. Dan pesertanya ribuan saudara. Salah satu tetangga saya baru tahu, dia bilang saya pelari maraton Pak. Jadi dia pergi ke Tokyo, dia pergi ke Amerika, di mana ada lomba lari diusahakan dia ikut. Wah, hebat juga nih Bapak ya, saya bilang ya. Padahal kan biayanya besar ya. Selain ongkos ke sana, tiket dan bayar hotel, ada biaya pendaftaran. Tapi dia sediakan uang untuk itu. Kenapa? Karena dia senang lari, saudara. Nah, kalau bicara tentang pertandingan, artinya ketika orang sudah di arena pertandingan, maka dia harus mengikuti peraturan yang ada, dia harus ada di arena tersebut,
dan dia harus mencapai garis finish. Mau tidak mau, dia harus ada di sana, saudara. Saudara mungkin pernah menonton film yang namanya Hunger Games. Ya, Hunger Games ini satu film yang menceritakan bagaimana ada satu masa di Amerika, penguasanya itu membuat ketetapan, ada 12 provinsi kurang lebih ya. Maka setiap provinsi itu harus mengirim satu perwakilan ya untuk diadu, saudara, untuk diadu. Dan semua provinsi atau orang-orang yang diadu ini kemudian mereka harus memenangkan sebuah pertandingan. Dan salah satu yang membuat film ini cukup tegang adalah mereka harus saling membunuh, saudara. Jadi yang menang itu adalah hanya mereka yang hidup saja. Nah, jadi banyak dari anak-anak muda, anak-anak remaja yang diadu itu, saudara, bermacam-macam jenis pertandingannya. Dan umumnya mereka meninggal. Ya, yang menang hanya beberapa orang saja. Nah, waktu saya membaca ayat ini, saya membayangkan bagaimana sebetulnya di tengah-tengah jalan hidup kita di dunia ini, kita ada dalam sebuah pertandingan. Di mana di dalam pertandingan itu, iblis berusaha untuk membuat setiap orang itu kalah, saudara. Kalah dalam arti mereka mati di tengah jalan. Mereka tidak pernah mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Iblis menghendaki supaya sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini, mereka hidup dalam keputusasaan, akhirnya mereka menyerah. Ya, mereka hidup di dalam saling sikut menyikut, akhirnya mereka tidak sampai kepada tujuan. Coba bayangkan, saudara, kalau saudara bertanding, ya, kemudian saudara beribut satu sama lain. Sementara orang lain udah terus lari sampai ke finish, tapi kita ribut dengan orang lain, dengan sesama peserta, begitu ya. Maka artinya kita tidak akan menang, kita tidak akan sampai kepada tujuan akhir kita. Nah, itulah sebabnya kenapa kita ini harus sadar, kita ini sedang ada dalam sebuah arena pertandingan. Nah, kita pernah tahu di dunia ini ada satu perlombaan yang terbesar di dunia, namanya Olimpiade. Pernah dengar? Ya, anak-anak pasti tahu ya, Olimpiade. Next. Dalam Olimpiade ada kata yang menjadi kata kunci untuk menjadi juara dalam Olimpiade. Dalam bahasa Latin disebut Citius, Altius, Fortius. Yang artinya lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Jadi setiap orang yang akan bertanding di Olimpiade, mereka pertama adalah orang-orang yang the best di negaranya. Ya, bidang apapun mereka mau ngambil bidang pertandingannya, entah olahraga tinju, entah olahraga lari, entah olahraga badminton, entah olahraga sepak bola, maka mereka dipastikan orang-orang yang lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Nah, kalaupun misalnya lomba renang ya, mereka sudah menang di dalam Olimpiade sekarang misalnya, Olimpiade itu tiap 4 tahun ya. Nah, Olimpiade berikutnya, mereka belum tentu menang, saudara. Kenapa? Karena yang akan menang adalah mereka yang lebih cepat lagi, yang lebih kuat lagi. Jadi dalam setiap pertandingan, walaupun saya sekarang udah juara nih sekarang, belum tentu di 4 tahun berikutnya saya menang. Jadi oleh karena itu, seorang atlet selalu harus mempertahankan staminanya, dia harus terus berlatih, dia harus terus ada di dalam fokus untuk menjadi pemenang. Jadi artinya seorang atlet itu adalah orang yang terus-menerus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya pertandingan. Saya sering katakan begini, apa bedanya orang yang olahragawan yang mengikuti pertandingan 17-an Agustus sama yang mengikuti pertandingan Olimpiade? Biasanya kalau orang yang mengikuti 17 Agustus pertandingan, itu hanya latihan menjelang 17-an, betul nggak? Ya. Tapi kalau seorang atlet Olimpiade, dia sepanjang tahun latihan terus, saudara. Seorang atlet profesional, sepanjang hari, sepanjang minggu dia berlatih terus. Dia tidak berlatih menjelang pertandingan. Oh, 3 bulan menjelang pertandingan baru saya latihan. Enggak. Setiap hari. Kenapa? Karena dia tahu dia akan menghadapi sebuah pertandingan yang akan menentukan masa depannya.
Dia tahu dia menghadapi sebuah pertandingan yang akan menentukan dia akan dikenal sebagai pemenang atau orang yang kalah. Saudara, setiap orang yang menang di dalam Olimpiade tentu nama mereka akan selalu tercatat, saudara. Nah, Tuhan menghendaki kita juga hidup dalam sebuah pertandingan dan kita memenangkan pertandingan dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat dulu, memenangkan pertandingan ada apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, setiap kita yang memiliki, yang ingin memenangkan pertandingan, kita harus memiliki tujuan sampai kepada kekekalan. Saudara, pertandingan kita bukan hanya pertandingan sebulan 2 bulan. Kehidupan rohani saudara, kehidupan perjalanan hidup saudara, bukan hanya setahun 2 tahun di bumi ini, betul? Ya, kita tidak menang hanya untuk minggu ini. Kita tidak menang hanya untuk bulan depan. Kita harus menang sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya saudara dan saya harus melihat visi Tuhan sampai kepada kekekalan. Nah, Yohanes 6 ayat 26-27 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Elohim dengan meterainya. Saudara, kalau hidup kita hanya tertuju kepada hidup yang sementara di dunia ini, maka pikiran kita, usaha kita hanya bersifat untuk yang sementara. Banyak orang berpikir karena hidupnya hanya di dunia ini, ya udah dia kerja sebatas ya untuk makan perut aja lah. Pokoknya saya makan, saya minum, saya punya uang banyak, ya udah. Pokoknya saya menikmati hidup. Tetapi tahukah saudara, dia hanya memikirkan untuk hari di bumi ini saja. Bahkan tidak sedikit orang hanya memikirkan tentang sesuatu yang dia kerjakan hanya untuk besok. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa bekerjalah untuk makanan yang untuk hidup yang kekal. Jadi pikiran kita harus selalu tertuju kepada rencana Tuhan sampai kepada kekekalan. Jangan fokus kita hanya kepada yang di bumi ini saja. Jangan pikiran kita hanya melihat kepada hal-hal yang nampak ini saja. Sementara hal yang kekal kita tidak pikirkan. Karena pertandingan kita itu jangka panjang, saudara. Ya, pertandingan hidup kita bukan untuk setahun 2 tahun. Kenapa banyak orang Kristen memiliki semangatnya di awal-awal? Ya, oh mereka mengikut Tuhan hanya di awal semangat. Setelah itu mereka kendor. Ya, setelah itu mereka kehilangan motivasi. Setelah itu mereka malah menyimpang daripada tujuan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk memiliki visi dan mimpi yang dari Tuhan. Tujuan hidup kita itu bersumber dari Tuhan. Tujuan hidup kita bukan bersumber dari hal-hal yang sementara ini, saudara. Tuhan memberikan tujuan buat hidup kita. Dikatakan di sini berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Apa panggilan sorgawi dalam hidup saudara dan saya? Itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus menjadi mimpi kita. Apa yang menjadi tujuan sorgawi dalam hidup saudara, itulah yang harus kita upayakan. Kita harus mengejar, kita harus menang sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apa mimpi saudara hari-hari ini? Apakah mimpi saudara hanya sebatas keinginan daging saudara? Memuaskan nafsu saudara? Atau ikut-ikutan dengan orang lain? Wih, orang itu keren loh, dia punya mobil baru. Aku pengen juga punya mobil baru kayak dia. Oh, orang itu keren loh, punya sesuatu yang menarik. Saudara, tidak salah saudara menginginkan hal-hal semacam itu. Ya, boleh saja, tidak dilarang. Tetapi apakah semua yang saudara mimpikan dalam hidupmu itu berkaitan enggak dengan masalah kekekalan? Karena kalau apa yang kita inginkan hanya sebatas apa yang ada di bumi ini saja,
maka tujuan hidup kita menjadi sia-sia, saudara. Karena sekalipun kita bisa memiliki seluruh dunia ini, tahukah saudara, nggak akan pernah kita bawa itu dalam kekekalan. Saya tidak tahu apakah ada orang kaya, saking kayanya dia punya mobil, lalu waktu dia meninggal, dia dikubur bersama dengan mobilnya. Ada nggak? Hah? Ada ya? Mobil-mobilan ya. Kalau orang China kalau meninggal, dibuatkan tuh dari kertas ya kan. Ada rumah-rumahan, ada mobil-mobilan ya. Katanya nanti itu dibawa dia ke nirwana, ke tempat dia. Tapi hanya kertas, saudara. Ya. Nah, apa yang akan kita bawa sampai kekekalan adalah segala hal yang sudah Tuhan tetapkan dalam diri kita. Jerih lelah saudara kepada Tuhan, itu ada upahnya. Ketika saudara melakukan seluruh pekerjaan saudara, pelayanan saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara, dalam konteks untuk mencapai kekekalan, maka saudara memiliki upah yang akan saudara terima dalam kekekalan. Jadi yang saya maksud di sini adalah ketika saudara memiliki sebuah visi dalam hidup ini, pastikan visi itu berasal dari Tuhan. Supaya ketika saudara mengejar visi tersebut, saudara mengejar mimpi tersebut, maka saudara memiliki upah dari Tuhan untuk saudara terima dalam kekekalan. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita kerjakan di bumi ini semata-mata hanya untuk diri saya sendiri, berdasarkan keinginan saya sendiri, saudara nggak dapat upah apa-apa dalam kerajaan kekal, saudara. Saudara bisa mengumpulkan banyak hal, saudara bisa punya gelar akademis yang banyak, ya. Saudara bisa punya pengetahuan yang luar biasa, saudara bisa punya pangkat yang luar biasa. Tetapi apabila itu tidak bersumber dari Tuhan tujuannya, itu bukan sesuatu yang akan memberikan dampak bagi hidup saudara dalam kekekalan. Jadi, mari saudara dapatkan mimpi dari Tuhan, mimpi dalam pekerjaanmu, dalam profesimu, mimpi di dalam rumah tanggamu. Lalu saudara bawa itu kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan, ini kau berikan di hati saya dan saya mau kerjakan ini. Maka saudara akan dapatkan upah dalam kekekalan saudara. Nah, kemenangan kita di dalam bumi ini adalah ketika kita tahu kita sedang mengerjakan visi yang dari Tuhan. Ketika kita tahu kita sedang melakukan sesuatu yang bersumber dari Tuhan adanya. Kemarin kami waktu retreat pengurus dan pelayan, pembicara mengatakan begini, ada yang bertanya, ya, saya sih yang bertanya sebetulnya. Bagaimana kita itu melihat apa yang kita kerjakan itu sebagai anak Tuhan, itu bukan sesuatu yang berbeda dari rencana Tuhan. Lalu dia bilang begini, kalau tujuan kita hanya sekedar menjadi orang sukses, ya, semua orang ingin sukses, betul nggak? Dia katakan gini, tanpa Tuhan pun saudara bisa sukses. Benar? Tanpa Tuhan saudara bisa sukses. Buktinya orang ateis bisa sukses nggak? Bisa. Orang nggak percaya Tuhan di luar sana bisa sukses nggak? Bisa, lebih kaya dari kita saudara. Jadi kalau tujuan hidup kita hanya sekedar kita kaya, kita berhasil, kita punya pangkat jabatan, saudara nggak perlu percaya Tuhan. Nggak perlu. Bisa. Lihat orang dunia. Nggak percaya Tuhan bisa sukses. Tapi apakah mendapat hidup kekal? Tidak. Tapi Tuhan berkata kepada kita bahwa hidup kekal ada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus saudara juga diberikan keberhasilan. Amin. Jadi artinya begini saudara-saudara. Bukan suksesnya yang menjadi tujuan kita.
Tapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, itu yang harus menjadi fokus saudara. Ketika saudara fokus kepada tujuan Tuhan, maka kemenangan, keberhasilan itu juga menjadi milik saudara. Itu yang membedakan saudara. Tapi kalau kita berpikir hanya sukses semata-mata, dan saudara mulai capek ikut Tuhan, mungkin saudara perlu berpikir, udah gak ikut Tuhan aja, ngapain gue ikut Tuhan, capek ikut Tuhan. Nah, berarti kita nggak beda dengan orang dunia. Orang dunia nggak ikut Tuhan, nggak percaya Tuhan, nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, bisa sukses. Bisa. Siapa bilang nggak? Lalu pertanyaannya, apa kita arti mengikut Tuhan? Artinya kita mengikut Tuhan adalah dalam hidup kita memiliki Kristus yang sudah mati bagi kita, ya. Kita percaya kepada Dia, sudah menebus dosa-dosa kita. Maka apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dalam hidup saudara, itulah yang akan kita kejar, kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan di dalam tujuannya Tuhan, itu sampai kepada kekekalan saudara. Nah itu bedanya. Kalau saudara hanya mengerjakan tanpa Tuhan, saudara hanya sampai di bumi ini saja. Sampai saudara berujung hidup saudara di bumi, ya sampai di situ saja. Yang saudara kerjakan, ya selesai. Nggak ada upah apa-apa di bumi, bahkan mungkin di sorga, di kehidupan kekal nggak ada upah, bahkan upahnya adalah maut. Kebinasan selama-lamanya. Itulah sebabnya, memenangkan pertandingan selanjutnya, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Bukan percaya kepada diri kita sendiri, kemampuan kita. Kemampuan saudara dan saya terbatas. Terbatas. Ya, terbatas dalam arti kalau kita melakukan tugas kita dengan kekuatan kita sendiri, maka kita cenderung menjadi orang yang melakukannya itu dengan hawa nafsu. Ya. Bisa melakukan dengan segala cara. Yang penting gue sukses. Yang penting gue sukses gitu ya. Makanya orang dunia yang penting gue sukses, ya dia melakukan apa aja. Melanggar firman Tuhan, melanggar aturan, melanggar hak-hak orang, dia akan lakukan saudara. Nggak peduli dia dengan usahanya, yang penting saya profit, tapi lingkungan rusak. Ya, bisnis kemarin dibilang gini, mau profit bisa, jual aja narkoba. Untung ya untung bahwa orang lain hancur hidupnya, enggak, emang gue pikirin. Jadi kalau kita bicara tentang memenangkan pertandingan dalam hidup ini, fondasinya apa? Dengan percaya kepada Yesus. Nah, Yohanes 6 ayat 35 berkata, Yesus bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, dalam pertandingan ini kita butuh kekuatan, bukan? Nah, kekuatan kita apa? Kalau saudara seorang atlet, saudara perlu makan, perlu minum, perlu vitamin. Nah, vitamin kita itu adalah Yesus. Makanan kita adalah Yesus, roti hidup. Ya, nggak kebetulan gereja kita di bawah sinode, gereja Kristen roti hidup, bread of life. Jadi berbahagialah saudara ada di sini karena saudara dapat roti hidup. Amin. Makan yang kenyang. Mantap. Kita perlu makan setiap hari, makanan kita adalah makanan roti hidup yaitu firman Tuhan. Ya. Sumber kekuatan kita itu apa? Makanan. Agar kita punya daya tahan, kita perlu makan, ya. Lanjut. Nah, Yesus tadi mengatakan Kristus itu adalah roti hidup. Dia sumber energi, saudara. Jadi kalau saudara mulai merasa agak sedikit lemes gitu ya. Nah, saudara harus bangkit. Makan firman.
dapatkan dalam firman Tuhan. Yesus bilang begini, Yohanes 6:3, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau saudara mau memiliki kekuatan, daya tahan dalam hidupmu sehari-hari, saudara perlu makan firman, perkataan Yesus. Perkataan Yesus, makan firman. Pak, makan firman maksudnya gimana? Alkitab itu saya kunyah-kunyah. Saya robek, saya makan. Bukan, saudara. Bacalah setiap kata di dalam Alkitab itu, karena setiap perkataan yang tertulis dalam Alkitab, itu adalah firman Tuhan yang hidup bagi saudara. Ingat, waktu Yesus dalam keadaan lapar berpuasa 40 hari ya, dia dicobai oleh si iblis. Dalam keadaan lapar, Yesus harusnya makan gak? Makan. Lalu iblis bilang gini, Yesus, kau kan anak Tuhan, anak Bapa di sorga. Lapar kan? Udah 40 hari gak makan? Ya pasti lapar lah. Nah itu ada batu. Batu gede-gede lagi. Ya di padang gurun. Coba, kau ubah aja jadi roti. Apa? Holland Bakery misalnya gitu ya. Ubah aja tuh jadi roti coklat, roti keju, ya, roti macam-macam. Pasti kau bisa kan, kau anak Tuhan kan, kau kan sang pencipta. Yesus bilang apa? Hai iblis, dengar. Manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya bukan dari yang kita makan tiap hari ini. Gado-gado kah, lontong sayur lah, ya, nasi goreng lah, apapun. Saudara bukan hidup dari makanan-makanan itu saja katanya. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Bapa, dari mulut Tuhan. Itulah firman yang kita sudah terima lewat khotbah, lewat Alkitab yang saudara miliki. Karena Alkitab itu adalah firman yang tertulis. Itu tertulis, dari mana ditulis, siapa yang menulis, sumbernya dari mana, itu lewat firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Di sorga Tuhan berfirman, berbicara, ditangkap oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, lalu ditulis saudara. Roh Kudus mengilhamkan kepada mereka, ditulis. Jadi waktu kita dengar khotbah atau kita membaca Alkitab dan firman yang tertulis itu hidup dalam diri kita, itu yang memberi saudara kekuatan. Makanya kalau saudara lagi lemah, itu artinya saudara kurang makan. Kenapa saudara lemes? Pasti saudara kurang makan. Contohnya kalau satu harian saudara nggak makan, pasti lemes. Pasti saudara langsung cari makan siang kek atau apa. Kalau hidup rohani saudara lemah, aduh kenapa ya menghadapi masalah ini, kayaknya saudara langsung ciut kecil hatinya. Ya. Itu artinya saudara kurang firman. Saudara lebih banyak diisi dengan apa? TikTok. TikTok aja terus. Ketawa sih, hahaha. Tapi roh saudara lemah. Makanya ada selesai taruh TikTok kan, ngelihat masalah gimana? Saudara semangat? Enggak lah. Mikir, aduh ini bulan depan ada tagihan ini. Aduh lihat anak masih begini. Baunya kesel kan? Terus kalau anak-anak remaja, aduh ulangan. Aduh pelajarannya susah. Kenapa kita meresponi masalah itu dengan sikap seperti itu? Karena kita nggak punya kekuatan. Nih saya kasih gambar ya. Gambaran nih, contoh gini. Saudara suka lihat tukang-tukang yang melakukan tugas, ya kita sebut kuli bangunan lah ya, kuli bangunan. Kan mereka seharian kerja ya. Habis itu kan capek kan? Setelah capek ngapain? Istirahat.
nggak tidur, ya. Nah, biasanya mereka apa? Makan, betul nggak? Sesudah makan, mereka bilang apa? Wah, semangat lagi kan? Tenaganya penuh. Kenapa? Karena mereka dapat energi. Kenapa kita mengalami kelemahan dan kelelahan di dalam hidup ini? Itu bukan karena banyaknya masalah, tidak, bukan karena banyaknya masalah, saya mau bilang. Tapi karena saudara kurang makan firman. Tapi terlalu banyak makan TikTok. Saya bukan anti TikTok, ya. Firman tidak kita makan, firman tidak kita olah. Kita tidak kunyah, maksudnya begitu ya. Kita baca Alkitab mungkin baca tapi nggak ngerti. Itu sama saja Alkitab bilang, Yesus bilang apa? Benih yang ditabur, jatuh di tanah yang pinggir jalan, terus dimakan sama burung, hilang, udah. Jadi saya mau bilang begini, membaca Alkitab, datang ke gereja, tidak juga menjamin saudara menjadi orang yang kenyang rohaninya. Kalau saudara datang ke gereja, masih buka HP, nggak dengar khotbah, matanya ngelihat saya, pikirannya ada di mall, itu sama saja saudara nggak dapat apa-apa, betul nggak? Jadi kita ini perlu berubah di dalam cara kita mengikut Tuhan, saudara. Cara saudara mengikut Tuhan harus diubah. Kalau cara saudara mengikut Tuhan sama saja, saya bisa pastikan 5 tahun pun saudara datang ke gereja, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada kemenangan. Tuhan janji kemenangan, tapi saudara nggak menang-menang. Kenapa? Karena cara saudara mengikut Tuhan nggak berubah. Jangan jadi orang Kristen yang modelnya sama aja gitu loh. Tuhan memberikan visi kepada saudara, Tuhan mau visi itu saudara kerjakan, tapi saudara harus hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika saudara bekerja melakukan tugas-tugas saudara, saudara punya energi. Semangat saudara nggak pernah hilang. Nah sekarang saya tanya, ini anak-anak sekolah di sini banyak nih, minggu pertama. Kenapa kalian malas belajar? Kenapa kalian merasa belajar itu jadi hal yang berat? Karena kalian nggak tahu tujuan kalian belajar itu apa. Ayo dengar dulu sini. Ya. Coba gini. Shut, tutup mulutnya. Ya. Ya. Oke. Kenapa kita kehilangan semangat belajar anak-anak? Karena kita nggak tahu belajar itu untuk apa. Kita pikir belajar itu karena disuruh. Ya karena disuruh papa, disuruh mama, ya disuruh guru. Ada ulangan ya belajar. Sehingga ketika kalian belajar itu kayaknya berat. Buka buku aja berat. Tapi coba, oke sekarang boleh buka HP. Wah langsung hore gitu ya, langsung buka HP-nya. Tapi kalau suruh belajar, baru 15 menit. Aduh udah ngantuk. Ngantuk. Tapi coba kalau buka HP, 2 jam gak ada capeknya kan? Main game dulu, udah 2 jam nih, mata udah merah, udah sampai keluar air mata. Masih terus, ya ayo terus, ayo. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena kita nggak tahu untuk apa kita belajar. Nggak ada membuat kita bergairah untuk belajar. Nah kembali kepada apa yang saya katakan tadi, kita ini dapat visi loh dari Tuhan. Tuhan tuh punya tujuan dalam hidup kita yang harus kita kejar. Belajar, sekolah, bekerja, menikah, itu semua ada dalam satu rangkaian. Untuk mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Jadi jangan dikira belajar itu nggak ada hubungan nanti dengan ketika kalian bekerja. Ada hubungannya. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, menguasai pelajaran dengan baik, kalian akan lulus masuk ke sekolah yang baik. Contoh misalnya,
Kalau kalian mau masuk sekolah negeri yang baik, kalian harus dapat nilai yang baik juga kan? Dari SMA, masuk kemana? Ke universitas yang terbaik dong, negeri misalnya. Kenapa mesti masuk UI? Saya mau bilang, kalau kalian masuk UI, kalian punya akses dapat pekerjaan jauh lebih banyak. Ada banyak perusahaan di Indonesia ini, kalau saudara bukan lulusan UI, nggak dipandang, mohon maaf. Bukan sombong, bukan. Tapi itulah kenyataannya yang ada. Jadi saya mau mendorong kalian ya, yang nggak masuk UI nggak usah menyesal. Tapi saya mau katakan begini, karena saya punya kerinduan, ya ini visi saya dulu. Saya rindu banyak anak-anak Light City ini, mereka harus masuk ke universitas-universitas negeri terbaik. Kenapa? Karena kalau kalian masuk ke universitas negeri terbaik, kalian akan punya akses di pemerintahan, di bisnis, itu jauh lebih besar. Untuk apa Pak kita kerja di sana? Tujuannya apa? Supaya saudara punya pengaruh. Supaya ketika saudara ada di dunia pemerintahan, saudara bisa membawa pengaruh bagi orang-orang di pemerintahan. Kenapa? Pemerintahan itu punya pengaruh untuk masyarakat. Jadi mari kita sebagai anak-anak maupun orang tua harus melihat sebuah visi besar, bukan cuma sekedar, aduh capek disuruh belajar terus. Tapi lihatlah ini bagian dari rencana Tuhan. Kita mau menjadi pemenang dalam hidup ini. Amin. Kita harus jadi pemenang. Nah Tuhan menjanjikan kemenangan itu kepada kita. Tapi kita juga harus mengambil bagian kita. Jadi belajar itu adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk kekekalan. Ya. Jadi kalian yang masih remaja-remaja, masih anak-anak, ayo belajar yang sungguh-sungguh ya. Walaupun papa mama nggak di rumah, tetap waktunya belajar ya belajar begitu. Amin. Nah para orang tua berikan motivasi untuk anak-anaknya. Bukan ngancem ya. Anak-anaknya nggak usah diancem. Nggak kasih uang jajan lo nanti lo. Karena kalau kalian nggak ngasih uang jajan, jujur anak-anak mencuri. Ya, yang namanya anak pengen jajan, dia pikir gimana caranya. Yang jahat, yang buruknya mencuri. Yang lain dia minta, cara lain apa? Dia minta-minta sama orang. Tante bagi dong, aku nggak dikasih uang jajan. Nah, coba. Akhirnya anaknya minta ke tantenya lah, minta ke tetangga apalagi. Jangan sampai tetangga saudara bilang, itu anakmu kemarin kok minta uang jajan sama saya ya. Habis mamanya nggak kasih uang jajan katanya. Pasti anak-anak itu punya akal saudara ya. Gimana caranya dia bisa jajan. Ya. Yang paling parah kalau sepatunya dijual gitu kan. Supaya punya uang jajan. Di sini nggak ada kan? Dapat uang jajan? Masih kurang? Oh ya. Ya berdoa supaya papa mamanya diberkati, uang jajannya ditambah. Ya, iya dong gitu. Kalau kalian butuh sesuatu, dengar ya. Kalau kalian butuh sesuatu, pertama-tama itu berdoa dulu. Ya. Anak-anak dengar nih. Kalau kalian butuh sesuatu, jangan langsung ngomong sama papa mama dulu, berdoa dulu sama Tuhan. Contoh. Kalian pengen sepeda. Ya. Pengen sepeda nih. Kalau kalian ngomong sama papa mama langsung, pasti papa mama bilang, nggak ada uang. Pasti bilangnya gitu. Ntar. Tapi kalau kalian datang dulu sama Tuhan, berdoa, Tuhan Yesus, saya pengen punya sepeda seperti itu. Ya. Kalau perlu udah ada foto atau brosur sepeda. Seperti ini Tuhan, saya pengen sepeda ini. Nah, tempel itu gambar sepedamu di kamarmu. Tiap hari doain itu. Tuhan Yesus, saya pengen sepeda ini. Berkati Tuhan, papa mama, supaya saya bisa diberikan sepeda. Ya,
Jadi kalian harus belajar, percaya sama Tuhan, mulai dari hal apa yang kalian butuhkan. Jadi jangan apa-apa ngomongnya sama papa mama ya. Terus nanti kalau papa mama bilangnya enggak, kalian sedih, kecewa. Nah, belajar dulu berdoa sama Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan sudah memberi apapun yang kalian minta, Tuhan bisa memberi loh. Walaupun papa mama kalian mungkin nggak bisa memberikannya karena keterbatasan uang, tapi Tuhan bisa. Amin. Oke, yang terakhir, bagaimana kita memenangkan pertandingan? Itu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kemenangan kita itu ditentukan juga oleh sejauh mana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Roh Kudus itu tahu segala jalan yang tepat, jalan yang terbaik untuk kita tempuh. Ada ayat mengatakan dalam Amsal, ada orang yang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Ya, kalau kita bikin jalan sendiri, kita pikir jalan sendiri, kita bisa tersesat. Kita bisa mengalami kerugian. Kita bisa mengalami masalah besar. Tapi Roh Kudus, ketika kita meminta Roh Kudus tolong saya, bimbing saya, arah jalan saya ini. Maka saudara akan mendapatkan jalan-jalan yang baik. Tapi Pak, saya udah berdoa, gimana kalau juga jalannya masih buruk? Enggak apa-apa saudara. Karena ketika saudara diperhadapkan dengan jalan yang kelihatannya buruk, walaupun karena saudara udah berdoa nih ya, saudara udah berdoa nih, Roh Kudus bimbing saya. Ternyata jalan saudara itu kayaknya kok berkerikil gitu ya. Kok ada hal-hal yang tidak baik. Itu bukan berarti Tuhan sedang membawa saudara ke arah jalan yang salah, tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang memproses hidup saudara. Ingat, tujuan Tuhan yang terutama bukan soal saudara mencapai visi itu saja, tapi juga Tuhan ingin membangun karakter hidup saudara. Karena ada banyak hal dalam hidup kita ini yang oleh Tuhan harus dibereskan. Yaitu terutama apa? Karakter kita, saudara. Karena waktu kita masuk surga yang kita bawa apa, saudara? Karakter kita yang dibawa. Jadi karakter kita yang harus dibereskan ini, bagaimana cara Tuhan membereskannya? Caranya adalah ketika saudara sudah berdoa meminta jalan, tapi Tuhan membawa saudara kepada sebuah situasi yang sulit. Kepada situasi yang ada masalah. Tapi selama saudara berdoa, percayalah Tuhan memegang tangan saudara di tempat itu. Mazmur 23 mengatakan, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin ada saat-saat ini saudara seperti merasa sedang berada dalam sebuah lembah kekelaman. Gak usah takut. Jalan terus aja. Lewati, hadapi itu semua. Jangan mundur. Jangan kendor doamu. Jangan kendor pengharapanmu. Tuhan sedang membawa engkau ke ujung jalan yang gelap itu. Di sana ada cahaya, kata Tuhan. Tapi engkau harus terus berjalan. Jangan menjadi bersungut-sungut sama Tuhan. Mengeluh. Marah-marah. Enggak. Ini adalah masa saudara sedang diuji, dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti orang Israel, 40 tahun, memang Tuhan bawa mereka berputar-putar. Kenapa? Untuk membersihkan hati mereka dari segala hal yang mereka ambil dari Mesir.
Tuhan itu ingin membersihkan hati kita, saudara, tiap hari. Dari kemarahan, kebencian, sakit hati, iri hati. Ya. Hal-hal yang bersifat kedagingan namanya. Ya. Makanya di sini dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena keinginan daging adalah maut. Selama keinginan daging itu ada pada kita, saudara, maka kecenderungan kita mau menuju kepada maut. Contoh, kalau saudara adalah orang yang emosian, ketemu orang bawanya mau berantem aja, betul nggak? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau orang yang temperamen seperti ini? Maut deket nggak sama dia? Iyalah, melihat orang main bacok aja, gue bacok lu, ya, bawa parang kemana-mana. Anak Tuhan sih, tapi bawa senjata tajam. Ini deket maut ini orang seperti ini. Nggak tahu kapan bahaya. Jadi kita ini sedang dibersihkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan melalui kesulitan, melalui jalan lembah kekelaman. Kalau saudara sedang menghadapi itu hari-hari ini, tetaplah saudara bersyukur kepada Tuhan. Dan percaya dan katakan, terima kasih Tuhan, saya melewati semua ini dengan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita mendeklarasikan iman kita. Ya. Mari kita sama-sama katakan, Yesus Kristus adalah tujuan hidupku. Yesus Kristus adalah sumber kekuatanku. Roh Kudus menolong saya memenangkan pertandingan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Setia selama napasku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Iya, katakan lagi, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Jangan menyerah, saudara. Ku tidak akan menyerah apapun keadaanmu. Kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Wow.
katakan aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara-saudara, mungkin kita sedang masih menghadapi situasi yang sulit. Saudara mungkin masih menghadapi situasi yang tidak nyaman. Apapun masalah saudara, apapun kondisi saudara saat ini, ya. Termasuk saudara sedang sakit mungkin, ada penyakit yang saudara sudah doakan selama ini. Tapi saya mau katakan, sesuai firman Tuhan katakan, jangan menyerah. Jangan putus dan berhenti saudara berdoa. Tuhan memberi jawaban. Tuhan pasti memberi jawaban untuk masalah saudara. Percaya, percaya. Janji Tuhan, ya dan amin. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi katakan, ku tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Iya, jalan terus, lari terus sampai kepada garis akhir. Ya, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Ya Tuhan, adalah sumber kekuatan kami. Kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Saudara, mari kita berdoa. Apa yang saudara rindukan, saudara katakan, terima kasih Tuhan, aku terima jawaban-Mu dari
Saat ini, engkau yang sakit katakan, aku sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau yang sedang membutuhkan terobosan-terobosan keuangan, katakan terima kasih. Engkau menyediakan keuangan bagiku lebih daripada yang aku perlukan. Engkau yang memerlukan kedamaian, katakan hatiku dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Mari berdoa katakan, haleluya. Ucapkan doamu. Berkata-katalah kepada Bapa. Tuhan menjawab doa orang benar. Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Tuhan memberikan hal-hal yang mustahil. Tuhan membuka pintu lebar-lebar bagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya, kami terima janji-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, mari naikkan syukur saudara. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati hidupku. Engkau sudah melimpahkan berkat-Mu atas aku. Engkau sudah menyembuhkan sakitku. Engkau menguatkan hatiku ya Tuhan. Aku akan terus berjalan. Terima kasih Tuhan, kekuatanku adalah Engkau saja. Kekuatanku hanya Engkau saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan, sebentar kami mau makan tubuh dan darah-Mu. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, kami menjadi lebih kuat lagi. Bahkan kami mengalami kelepasan dari semua ikatan, dari semua belenggu, tipu muslihat iblis. Kami katakan semua sudah ditaklukkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa kebangkitan Kristus. Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang lebih daripada pemenang. Hidup kami berubah ya Tuhan, oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Engkau yang mengurapi kami berikan hidup dan memberkati roti dan air anggur ini Tuhan, menjadi tubuh dan darah Yesus, kekuatan bagi umat, bagi kami semua. Bekerja. Kuduskan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
berdiri, mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari saudara kita mengambil tubuh Tuhan. Kita angkat. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu. Sungguh Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa untuk Kristus yang sudah merela menyerahkan nyawanya bagi kami. Dan saat ini kami akan memakan tubuh Tuhan. Biarlah tubuh ini menyatu dengan kami. Kami menjadi satu dengan Engkau Yesus. Kami menjadi satu dengan satu sama lainnya. Kami adalah tubuh-Mu di muka bumi ini. Kami makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Ketika saudara makan dan minum, percaya ketika saudara sakit, sakitmu disembuhkan. Saudara lemah, saudara dikuatkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh meminum darah perjanjian ini. Menjadikan kami sebagai milik-Mu untuk selama-lamanya. Dan membuka pintu bagi kami untuk menerima apa yang Kau janjikan kepada Abraham. Kami pun mendapatkannya. Kami terima seluruh perjanjian-Mu ya Bapa. Kami memiliki akses untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum. Iman. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Amin. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu saudara. Katakan Engkau baik, Engkau sungguh amat baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Tes. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat cinta-Mu, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh ada hingga bulan November, itu karena penyertaan-Mu dan
anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, bahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, dari Bapak Gembala kami, bagaimana kami menjadi orang-orang percaya yang memenangkan pertandingan iman, yang hidup di dalam Tuhan, yang berhak menerima janji Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami dilimpahi oleh berkat-Mu dan dilimpahi oleh kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami Tuhan yang telah melayani kami pada hari ini. Berkati keluarga besarnya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap program yang ada, berkati setiap pekerjaan misi di tempat ini, baik itu sekolah, baik itu misi ya di tempat ini, maupun setiap pekerjaan yang Engkau percayakan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil, dan kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar Tuhan di tempat ini terjadi ya Tuhan. Kami merindukan bahwa ada 1000 jiwa di tempat ini ya Tuhan, bahwa kursi-kursi di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, terbukalah portal jiwa-jiwa di tempat ini ya Tuhan. Segala kutuk, segala hal-hal yang menghalangi jiwa-jiwa itu datang ke tempat ini, kami singkirkan, kami tolak di dalam nama Yesus Bapa. Karena kami percaya Tuhan, tempat ini telah dikuduskan, dimeteraikan Bapa, untuk menjadi tempat kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau suka bersemayam di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa kami, gereja kami akan pindah ke lantai 1. Kami juga serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap proses yang ada, setiap dana yang kami butuhkan, setiap tim yang bekerja di dalamnya Tuhan, kami menopang doa ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bila doa orang benar dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kesusahan ya Tuhan, yang mengalami tantangan Tuhan akhir-akhir ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membuka pintu selebar-lebarnya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan, dan janji Tuhan, diberkatilah jemaat Light City Ministry Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah kami semakin hari Tuhan berjalan dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota kami Tuhan, kota Jakarta Timur. Kami percaya Tuhan, kota Jakarta Timur Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah melalui gereja kami Tuhan, menjadi patron, menjadi saksi, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Biar di tempat ini juga Tuhan, terdirinya Light City Christian Center Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, terutama di kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, diberkatilah bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan menjadi bangsa penuaian ya Tuhan. Amen. Dan biarlah bangsa kami Tuhan menjadi suratan terbuka bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Amen. Dan biarlah sebelum kedatangan-Mu ya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan biarlah Light City Ministry Tuhan mengambil bagian dalam hal itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami Tuhan, kami percayakan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau menggembalakan setiap kami Tuhan, Engkau menggembalakan gereja ini Tuhan, dan Engkau menggembalakan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah semua terpelihara dan dijaga dengan baik ya Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin.